Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Baitur Salam, Bapak Ibu sesepuh dan jamaah Masjid Baitur Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya mushaf silakan buka mushafnya. Kita tadabbur suratul Waqiah. Yang ada di handphone boleh buka handphone. Kan biasanya ada handphonenya, ada mushaf handphone ya. Boleh buka. Suratul Waqiah kita mulai dari ayat 57 dan akan kita akhiri di ayat 74. 57 sampai 74 boleh silakan dibuka. Biar sama-sama sekalian kita belajar mufradatnya. Karena mufradat Al-Qur'an itu unik. Tidak seperti mufradat bahasa Arab biasa. Ada banyak keunikan. Kita sampai jam berapa? Syuruk dahulu 5? Oh ya 40 menit lah ya. Saya ambil contoh nih bahasa Arab. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu Nabi Yunus alaihissalam itu ketika ditelan ikan tinggalnya di mana? Perutnya, ususnya, lambungnya apa insangnya? Lambung. Ada lagi? Pendapat yang lain? Di mana? Di matanya ikan? Di mana? Salah satu pencernaan ikan. Pokoknya di dalam perut lah ya. Ya, alhamdulillah semuanya tidak tepat. Di situ kan disebut iltaqoma. Ya. Iltaqoma itu beda dengan ibtala'a. Kalau ibtala'a Bapak Ibu menelan, ngunyah, telen. Ibtala'a. Kalau iltaqoma cuma dimut-mut aja, dikulum. Jadi di mana sekarang posisinya? Di mulutnya. Ya. Gara-gara bahasa Arab kita sudah tahu di mana posisi Nabi Yunus. Itulah bahasa Arab. Ya, jadi detail dia. Bahasa Arabnya Quran itu detail, bagus. Jadi nggak usah diceritakan di mana, dilihat dari katanya aja udah tahu. Gitu. Ya. Jadi Nabi Yunus itu ya di mulut aja, ntar ikannya naik, ya ambil nafas. Ya. Tapi kan fi batni, batan kan perut. Dalam bahasa Arab semua yang di dalam disebut batan, bukan hanya perut. Makanya kita lahir dan batin. Ya, kalau sudah kita mulai dari surat ayat 57 ya. Ini karena spesialisasi saya di tafsir, saya ngambil S3-nya tafsir, jadi kita tafsir plus tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dialog mukhatabnya orang kafir, tapi boleh kita ambil pelajaran. Sekarang ini kan lagi tren Gen Z, Gen Alpha. Lebih baik gua milih jadi ateis kan gitu. Rame ya? Lagi rame nih. Saya milih jadi ateis aja. Ternyata setelah usia saya 40 tahun, saya semakin meyakini agama itu tidak ada. Agama itu bohong. Lagi rame nih Pak. Lagi rame. Ternyata setelah 45 tahun, saya yakin Tuhan itu tidak ada. Kalau kita runut ternyata, yang bilang begitu tuh bukan dari pemikiran yang mendalam, tapi lebih pada orang kecewa batin gitu ya. Kecewa batin marahnya sama saya sering kritik tuh. Yang misalnya rumah tangga berantakan, artis banyak kan ya. Yang bikin salah Allah apa suaminya?
suaminya, marahnya sama Allah, buka jilbab, pindah agama, ya kan? Ini akalnya di mana? Yang nyakitin hati suaminya, marahnya sama Allah. Gitu. Banyak sekarang begitu. Ya. Yang bikin salah siapa? Allah yang jadi kambing hitamnya. Agama yang jadi kambing hitamnya. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami menciptakan kalian, maka tidakkah kalian membenarkan hari akhir, penciptaan yang kedua. Jadi ini ada uslub di dalam Al-Quran, metode. Kalau Allah mau mengajak sesuatu bicara yang tidak bisa ditangkap oleh akal, Allah akan mengajak bicara dengan sesuatu yang masuk akal. Makanya di surat Al-Isra ada nggak kisah Mi'raj? Ada nggak Mi'raj? Nggak ada. Subhanalladzi asra. Kenapa? Karena Mi'raj itu tidak bisa diverifikasi. Nggak bisa. Kata Nabi Muhammad, saya naik ke Sidratul Muntaha, saya verifikasi. Siapa yang bisa tanya malaikat Jibril? Nggak bisa. Nggak bisa verifikasi. Makanya Asra, kalau Asra kan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bisa diverifikasi nggak? Bisa, langsung diuji kan sama kaum Quraisy, Masjidil Aqsa seperti apa kan gitu. Disebutkan, oh iya betul. Terus bahkan Nabi nambahin, nanti akan datang musafir, kafilah dagang yang barusan ketemu papasan sama saya di Masjidil Aqsa. Mungkin masuk kota Makkah sekitar berapa jam lagi lah. Ternyata betul itu, ya. Jadi ini ciri khas Al-Quran. Kalau ingin mengajak kita berbicara tentang hal yang kita tidak nyampe akalnya, diajak bicara dengan sesuatu yang kita sampai. Sekarang ada nggak yang bisa memverifikasi kehidupan akhirat? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada yang misalkan ada yang dikubur nitip survei deh buat malaikat munkar nakir gitu. Ada nggak yang nitip survei ke ahli mayit, ke mayit? Nggak ada. Jadi ketika Allah menyebutkan nasy'atal akhirah, kehidupan akhirat, Allah ceritakan kehidupan di dunia. Ya. Maka sebutkan, kami yang menciptakan kalian, maka tidakkah kalian mempercayai penciptaan yang kedua? Ya. Jadi kita nanti Bapak Ibu akan diciptakan lagi dengan bentuk yang baru, tidak seperti sekarang. Kalau kita lihat tafsirnya, kita bentuk yang baru. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat sebutkan tingginya kita persis sama tingginya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita agak berbeda. Semesta kita, semesta yang baru. Itu. Nahnu di dalam bahasa Al-Quran itu mutakallim ma'al ghair. Artinya saya beserta yang lain. Paham ya? Jadi kalau disebutkan nahnu berarti apa? Allah beserta yang lain. Allah musabbib, yang lainnya asbab. Paham ya? Kami menciptakan. Jadi ketika proses penciptaan terlibat gak selain Allah? Terlibat gak? Terlibat. Panitia rias, panitia nikah, ya kan? Fotografer, ya kan? Ya, calon manten, itu kan terlibat dalam proses penciptaan, ya kan? Ya. Tapi menciptakan gak dia? Dia asbab, Allah musabbib. Jadi nggak usah heran, yang kita lihat nggak ada Tuhan, manusia ada melalui proses hubungan suami istri. Coba tanya, kan kita semua bapak-bapak senior, nggak usah nanya orang tua kita. Bapak-bapak pernah nggak nyiptain anak? Pernah nggak? Enggak kan? Habis malam pertama duduk ngopi aja gitu ya? Ya, nggak ada tukang tanah liat aja bikin boneka harus dibikin. Kita pernah nggak? Enggak. Habis malam pertama besoknya nongkrong di warung kopi. Selama 9 bulan begitu. Ibu-ibu ngerasa nggak nyiptain anak? Ketitipan aja kan?
Iya, tahu-tahu lahiran aja. Kalau orang tua aja kita nggak bisa menciptakan anak, tiba-tiba ada yang mengatakan, oh alam semesta punya kecerdasan. Kecerdasan apa? Tidak ada yang lebih cerdas di alam semesta kecuali manusia. Makanya disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiap hari kita baca itu kan, alamin itu jamak dari alam. Makanya diterjemahnya semesta alam. Pernah nggak kita mikir kenapa bentuknya alamin, mufradatnya? Bagi yang pernah sedikit-sedikit belajar bahasa Arab pasti bilang, kok alamin? Bapak Ibu silakan buka kamus, seluruh kamus manapun, isim alam tidak ada yang jamaknya alamin, kecuali di Al-Quran aja. Bentuk plural alam, nggak ada yang alamin. Semuanya awalim. Bentuk pluralnya alam, awalim. Sama masjid, masajid. Makbarah, maqabir. Miftah, mafatih. Awalim jamaknya. Tapi Ustaz, kok enggak alhamdulillahi rabbil awalim? Kok jadi sesek ya, langsung sukun awalim gitu. Kan alamin enak ada narik dikit. Kenapa alamin? Alamin itu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah kata plural yang digunakan untuk laki-laki, manusia akil yang berakal. Sama muslimin, tuh kelompoknya tuh. Mukminin, ya kan? Kafirin, pokoknya manusia lah yang berakal. Alam berakal nggak? Semesta, batu, memiliki akal nggak? Bukan otak ya, akal nggak? Akal itu dalam filsafat disebutnya reasoning. Ayam, pohon, enggak kan? Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk yang berakal. Jadi di semesta ini tidak ada makhluk yang paling cerdas akalnya kecuali manusia. Tiba-tiba, oh nggak ada manusia menciptakan manusia. Itu hanya proses perlahiran. Semestalah, semesta agung yang gimana? Ente bagian dari semesta, ente yang paling bisa aja nggak bisa. Emang yang menciptakan manusia? Venus, Pluto, batu-batuan itu. Ente gimana sih? Tiba-tiba ente nggak bisa, tiba-tiba bilang alam punya kecerdasan alam. Nah, ada yang lebih cerdas daripada kita manusia. Gitu ya. Nahnu, kami, khalaqnakum, menciptakan kalian. Falaula tusaddiqun. Jadi kalau ada kami itu, nanti kalau bicara masalah kegiatan pekerjaan berlaku hukum sebab akibat. Nahnu narzuqukum, kami memberi kalian rizki. Wah, karena Allah memberi kalian rizki, berarti kita tidak usah bekerja, tinggal duduk-duduk aja, insya Allah rizki dah. Betul apa salah? Salah. Kenapa? Nahnu, berarti ada hukum sebab ada proses, ada keterlibatan selain Allah, ada bos, ada driver ojol, itu semuanya nahnu. Paham ya? Nahnu narzukum, kami memberi rizki. Artinya Allah memberi rizki melalui proses apa? Sebab akibat. Sunnatullah. Sekarang kita diajak berpikir lagi, ada pertanyaan retoris setelahnya. Afara'aitum ma tumnun? Apakah tidak kalian lihat air sperma yang kalian pancarkan, spermatozoid? Pernah nggak kita pikir itu berisi benih-benih manusia? Coba perhatikan. Lalu ada antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Allah tidak menyebut apakah kami yang menciptakan manusia atau kamu yang menciptakan, tapi langsung spesifik lagi, apakah engkau yang menciptakan benih-benih di spermatozoid itu atau kami? Paham? Ya. Coba perhatikan.
Sebutkan satu dokter yang sudah menciptakan binatang paling sederhana saja, cacing. Ada nggak? Lalat, semut, nggak ada. Kita merasa kita ini besar. Kita tuh sebetulnya kehidupan makrokosmos atau mikrokosmos. Kehidupan besar apa kehidupan kecil di dunia nih? Mikro kan? Kita itu mikroskopik, Bapak Ibu. Sangat kecil kita tuh. Kalau kita ngelihat semut kecil, kita juga kecil. Kan kalau kita lihat buka YouTube, misalkan tulislah semesta, ya kan? Semesta terdiri dari ribuan miliar galaksi, ya kan? Satu galaksi berisi miliaran planet-planet dan bintang-bintang. Satu orbit berisi. Jadi kita itu, bumi itu kalau di semesta bahkan sebesar debu pun nggak kelihatan kan, begitu kan? Bapak Ibu bayangkan seandainya kita perbesar semesta itu seukuran ini, segini, di sini nih, semesta kita perbesar, ini pasti sudah disalahin sama ahli fisika, kegedean Ustaz. Ya kalau debu gimana saya jelasinnya, ya kan? Pegangnya susah. Seginilah, nih kita gedein jutaan kali lipat bumi kalau dia dari luar angkasa. Purimas di sini, ya kan? Depok di sini, Jawa Barat masuk Indonesia, Asia Tenggara, Asia, lalu bumi ada sini juga, San Francisco, Texas, Afrika numpuk sini, 7 miliar manusia. Jangankan menciptakan, Pak, pelukis saja mumet, Pak, gambar 2 dimensi mumet, kecil banget. Jangan bikin, melukis saja ada yang bisa. 7 miliar manusia dengan semua kegiatannya dalam satu ruang kecil ini. Plus binatangnya, plus semutnya. Semutnya mengandung virus malaria, digambar juga, bisa? Susah. Kita, mohon maaf, spermanya manusia kebayang, benihnya nyamuk gimana bayangnya itu? Kompleks, sangat susah. Tiba-tiba ada yang mengatakan itu kan proses kebetulan. Allahu Akbar. Proses kebetulan katanya. Susah, Pak, gambar 2 dimensi aja susah, 3 dimensi susah. Ya, apalagi makhluk. Coba Bapak bayang gambar nih, saya ceritakan sedikit saja terus digambar. Di San Francisco ada koboi lagi ngejar penjahat. Di Palestina ada perang. Di Purimas lagi ada kajian. Tapi di sana di Papua lagi ada tawuran. Gambarnya gimana di sini? Pojokan sana tukang bakso lagi nongkrong. Alah, pusing. Ya. Sekarang pertanyaan saya, mungkinkah sesuatu yang rapi, terdesain, sistemik itu terjadi secara kebetulan? Mustahil. Anak saya ada tuh di belakang, ikut saya ajak karena kita mau lanjut jalan. Itu ikut coding, belajar di India, jadi online. Kadang yang ngajar orang India, kadang orang Chinese, ya coding. Salah satu proyek dia itu bikin robot, Pak. Ya kalau di sini mungkin kayak Arduino lah programnya. Robot, ya namanya anak-anak, asal robotnya bisa melewati jalur gitu kan, tidak keluar, itu sudah bagus. Saya ketika menjelaskan, mendengar, kan nemenin kita, kan nemenin belajarnya. Jadi untuk manusia kayak tiang apa parkiran, buka tutup aja codingnya banyak. If A angka, if C tutup gitu. Terus if apa kanan, if ini kiri, if apa tombol apa angkat gitu kan. If kanan lah, manusia bisa begini. Lihat orang joget di TikTok, gimana tuh codingnya tuh? Ya, diajak bicara jawabannya real time, orang lawak ketawanya langsung. Mana tuh? Rumit sekali. Robot anjing yang 6 miliar aja, Pak, yang cuma lompat-lompat gitu kan?
Yang ramai itu robot anjing. Coba kucuk 6 miliar. Dibikin Pak. Apalagi ini yang bisa ngopi. Mungkin gak kebetulan. Robot anjing yang dibikin Pak. Apalagi Bapak yang bisa ngopi gitu. Dibikin. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kaliankah yang menciptakan benih-benih anak kalian atau kami yang menciptakannya? Jelas, bukan kita. Pasti ada kecerdasan di atas kita. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Lalu kami tetapkan di antara kalian kematian, wa ma nahnu bimasbuqin. Dan tidaklah kami akan dikalahkan, ala an nubaddila amsalakum, di mana kami bisa menciptakan seperti kalian. Jadi di kehidupan akhirat, ya, wa nunsyiakum, dan kami akan ciptakan mafi ma la ta'lamun, segala sesuatu yang kalian tidak tahu nanti. Fi ma la ta'lamun, syi'a itu pakai fi'il mudhari, Pak. Fi'il mudhari itu present tense. Artinya perbuatan mencipta itu terus berlanjut. Arti ciptaan Allah nggak berhenti, terus berlanjut. Disangka sudah selesai nggak, terus diciptakan yang baru ciptakan. Yang kita nggak tahu, ini nggak tahu betul nggak ya. Kemarin ada berita ada jamur yang bisa makan plastik gitu. Kita nggak tahu, betul nggak? Wallah, kalau betul ya spesies baru. Bima la ta'lam. Lihat kalimatnya. Walaqad alimtumun nash'atal ula falaula tadhakkarun. Sekarang kamu sudah tahu an-nash'ah, penciptaan yang pertama. Maka kenapa kalian tidak mengambil sebagai pelajaran, peringatan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah tahu pernah dibikin. Kira-kira dibikin lagi lebih mudah nggak? Mudah, dihidupkan lagi. Mudah. Kemarin ada yang bilang, saya nggak akan sebut namanya deh. Surga, neraka. Daripada kita bercita-cita yang nggak jelas, masuk surga, bilang gitu. Nggak ada kehidupan akhirat itu. Kata dia nggak ada. Nggak ada katanya. Nggak ada pembalas. Gara-gara pengen buka jilbab, dia bilang kehidupan akhirat tidak ada. Jadi untuk menghibur supaya tidak merasa berdosa, dia bilang kehidupan akhirat tidak ada. Dia pikir kehidupan akhirat, kenapa saya harus dihukum masuk neraka gara-gara buka jilbab? Memang ya kehidupan akhirat ada. Dia pikir kehidupan akhirat hanya untuk dihukum untuk orang yang buka jilbab. Pengadilan Allah itu dihukum juga untuk orang yang membunuh, orang yang memperkosa. Ya. Kalau tidak ada pengadilan akhirat, yang memperkosa siapa yang adilin? Yang makan duit kita siapa yang adilin? Dipikir cuma yang buat orang nggak sholat saja. Siapa yang adilin? Kita lanjut ya. Jadi Allah menciptakan kehidupan pertama, ini bukan goal. Tujuannya adalah nanti ada kehidupan kedua. Ya. Bahkan Allah lebih luar biasa lagi memberitahu kehidupan di sebelum penciptaan, yaitu kehidupan di alam apa? Rahim. Coba perhatikan kehidupan di alam rahim. Ada makhluk hidup di dalam makhluk hidup. Bapak Ibu karena biasa ngelihatnya manusia, biasa aja. Saya pernah ngelihat Pak, Bu, bukan manusia, sapi lahiran. Wih, Masya Allah. Padahal sebetulnya kita lebih susah daripada sapi, pembentukannya. Tapi karena sering lihat jadi kayak biasa. Saya ngeliat sapi Pak, lagi lahiran. Saya ke peternak susu situ. Brojol, udah ada tanduknya Pak, keras. Wih, tanduk
Ada kayak sepatunya juga. Terus langsung berdiri walaupun belum bisa jalan. Terus matanya kedip, kedip, kedip. Jadi sapi jadi pabrik sapi gitu loh. Dari sapi keluar sapi. Gila, ini cetakannya gimana nih? Waduh. Sapi, coba deh lihat. Karena kita biasa ngelahirin manusia kayaknya biasa aja, padahal manusia itu lebih kompleks. Terus kita ngeliat sapi kok bisa ngeluarin sapi. Sudah ada tanduknya, ada matanya, ada cingurnya yang biasa kita makan itu. Luar biasa. Lalu Al-Quran mengajak kita merenung lagi. Cukup ya? Afara'aitum ma tahrusun. Kalau nggak cukup kita nanti lompat. Tidakkah kamu lihat apa yang kamu tanam? Dulu orang Arab, Bapak Ibu, kalau nanam korma apa yang dia lakukan? Biji korma, gali kan? Terus ditutup dengan nggak tanah, apa? Batu. Ditutup dengan batu supaya apa? Supaya nggak nongol-nongol, supaya tumbuhnya ke bawah, supaya akarnya kuat, supaya dia nyari air. Kalau dia tahu sumber air, nggak akan dia apa-apain, tahan dia. Nanti kalau udah akarnya kuat, baru dia nongol. Batunya mulai terbuka. Jadi orang Arab dulu, ketika bercocok tanam gitu Pak, taruh biji, tutup batu, udah ditinggal tidur. Selama 6 bulan, 3 bulan, tahu-tahu. Nah, Al-Quran suruh mikir, afara'aitum ma tahrusun. Coba lihat yang kamu tanam. Kamu yang menumbuhkannya atau kami? Bahasa kami itu artinya apa? Ya tanah yang subur, apalagi binatang-binatang tanah yang menyuburkan seperti cacing tanah, itu termasuk kami itu. Manusia kan tanahnya narok, ya kan? Ya ntar 3 bulan sekali kasih pupuk gitu kan. Apa dia tumbuh? Enggak, ditinggal tidur kita kalau nanam, betul nggak? Palingnya nanti besok siramin kalau nggak ada air. Yang menumbuhkan siapa? Bukan kita. Kalau kita yang bukan menumbuhkan, jangan bilang cacing lebih pintar dari kita, Bapak Ibu. Alam punya kecerdasan. Siapa yang dimaksud ente alam itu siapa? Tanah. Ente lebih cerdas gimana sih? Ente aja kan nungguin, masa tanah nungguin? Cacing, gulma, ente aja nggak bisa, masa rumput-rumput bisa nungguin? Ada kecerdasan yang di luar kecerdasan manusia. Itulah yang kita sebut dengan Tuhan. Ya. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah engkau yang menumbuhkannya atau kami? Allah bilang kami, artinya ada proses hukum sunnatullah. Ada hukum alam. Tapi bukan alam yang punya kecerdasan. Lau nasya'u la ja'alnahu hutama. Kalau kami mau, sungguh akan kami jadikan itu hutama itu musnah. Fadhaltum tafakkahun, kalian akan bengong. Kenapa hancur ya? Inna lamughramun, sungguh kami sangat rugi. Mughram, bal nahnu mahrumun, bahkan malah kami tidak dapat apa-apa. Mahrum itu nggak dapat apa-apa. Suruh kita afaraitumul ma'alladzi tashrabun. Coba perhatikan air yang kalian minum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzilun. Airnya turun dari mana? Tiap malam kita cuma tidur, tahu-tahu hujan, masuk ke dalam tanah, kita ngeborin airnya, benar nggak? Ada yang pernah menciptakan setetes air dari kita? Ada nggak? Awan Ustadz punya kecerdasan. Awan punya kecerdasan. Ente lebih pintar dari awan aja nggak bikin air, masa awan yang bikin air? Ya. Kita lihat awan itu kan sebetulnya tangki ngambang. Ketika masa airnya sudah pekat, tumpah dia. Jadi dia bukan sembarang kabut. Dia tangki air, di langit-langit tangki air.
Alma. Bapak Ibu yang nggak pengen punya permata, nggak ada, ini permata cair. Mineral kan? Ya, perhiasan itu kan mineral yang mengeras menjadi batu selama jutaan tahun. Mak, ini mineral cair. Yang paling langka di seluruh semesta. Ya, diamond banyak Pak, di planet lain batu-batu seperti diamond banyak. Tapi air cuma ada di bumi. Emas, diamond cair lah kita bilang, ini diamond cair. Tiap hari kita. Suruh lihat sama ente yang bikin air. Emas nih Pak, emas cair. Kita lanjut aja. Setelah itu dilihat lagi itu afaritumun narul lati turun. Coba lihat api yang ente bikin. Digosok-gosok kayu sama kayu jadi api, gimana ceritanya itu atau pohonnya itu yang numbuhin? Bukan. Ya. Antum tashkurun, kenapa kamu falaula tashkurun, kenapa kamu tidak bersyukur? Jadi dulu kita kalau bahas syukur di dalam Al-Quran apa? Pasti ayatnya yang keluar apa? Lain, syakar, lazim. Betul kan kalau pembahasan syukur yang dibahas itu balasan syukur, Pak. Lain syakatum itu balasan syukur. Kalau bersyukurnya bagaimana? Syukurnya adalah al-i'tiraf bin ni'am. Mengakui nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-i'tiraf bi ni'amillah. Makanya kita bilang Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakash. Ya Allah, apapun nikmat yang kami terima, baik itu datang darimu atau dari seorang hambamu, misalkan ada orang ngasih kue gitu, ada orang ngasih gaji, ngasih tip, semuanya hakikatnya faminka wahdaka la syarika lak, diakui itu darimu, itu sudah syukur. Dan syukur adalah al-i'tiraf, mengakui semua yang kita dapat, kita ciptaan Allah, mendapat karunia nikmat Allah, itu sudah syukur. Ekspresi syukurnya kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, dilihat di ayat 74, fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi kalau pengen banyak bersyukur, kita tahunya kan alhamdulillah, banyak tasbih. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi, boleh subhana rabbiyal azim wa bihamdi, banyak bertasbih. Jadi dalam rangka syukur kita harus banyak-banyak fasabbih bismi rabbikal azim. Kata Syekh Mutawalli, siapa yang banyak bertasbih maka dia akan terhindar minal afat, dari bahaya-bahaya. Minal afat, orang banyak bertasbih akan terhindar dari banyak bahaya. Minal afat. Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi cara bersyukur dari tafsir ini menurut Syekh Mutawalli saya ringkaskan saja. Pertama, dengan lisan banyak bertasbih. Yang kedua, izharun ni'am, menampakkan nikmat Allah, menampakkan nikmat Allah. Jadi yang pertama ekspresinya adalah menampakkan nikmat Allah. Menampakkan nikmat Allah itu bagaimana sih? Bapak Ibu punya baju bagus, pakai. Bapak Ibu punya duit, pakai. Ini bapak-bapak nih khususnya. Nah, kalau sedalamnya udah bolong-bolong, beli baru Pak kalau punya duit. Ya, benar nggak? Suka ada pepatah kan, di antara tumbukan baju ibu-ibu yang berwarna-warni pasti ada kaos oblong bapak ibu yang sudah, bapak-bapak yang sudah bolong. Beli. Tampakkan itu kalau Allah tuh ngasih duit. Tampakkan. Dan yang paling penting adalah inti dari syukur al-farhu. Apa? Hati yang gembira. Jadi orang kalau dapat nikmat senang apa sedih? Senang kan? Nah, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'amihi fi ibadi. Allah senang melihat asar. Asar itu apa? Bekas, pengaruh nikmat itu pada hambanya. Orang dapat nikmat kok mukanya cemberut. Ini syukur nggak? Pulang kecerek, kalau bahasa orang kampung saya kecerek.
Wah, syukur nggak tuh? Syukur ya? Kok enak? Wah, ngeluh. Jadi ngeluh itu bukan syukur. Ya. Jadi kita sudah tahu ya, orang yang gembira itu menarik nikmat, karena gembira termasuk dari syukur. Orang yang gembira, bahagia itu menarik nikmat. Sedangkan orang yang selalu mengeluh itu apa? Akan menjauhkan nikmat Allah. Tukang ojol yang gelendengan, sepi mulu. Seakan-akan Allah nggak pernah ngasih nikmat. Yang dibicarakan masalah terus tiap hari, kayak nggak ada nikmatnya. Jadi harus kelihatan Pak, berseri-seri orang dapat nikmat tuh, harus kelihatan bekasnya. Nah, orang yang wajahnya selalu berseri itu banyak rezekinya, karena dia orang yang bersyukur. Coba Bapak Ibu kalau pergi ke pedagang, mau beli ke pedagang yang merengkutan apa yang happy gitu, kira-kira mau datang ke yang mana? Yang gembira. Saya pernah ke Solo, ini jual cendol, yang satu, mari pak, tapi mukanya asem. Yang satu nggak nawarin, ngobrol sama temennya, ketawa-tawa. Saya ke situ, gitu. Ya, oke, gitu. Jadi asyukru huwa al-farhu kama anna at-taubatu hiya an-nadam. Inti dari syukur adalah hati yang gembira, sebagaimana inti taubat adalah hati yang menyesal. Ya. Jadi tasbih, tahmid itu kalimat syukur. Tapi inti syukur itu sendiri adalah perasaan. Al-farhu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan hati yang penuh syukur, hati yang selalu bergembira, selalu ru'yatun ni'am, melihat nikmat-nikmat Allah. Masalah selalu ada, tapi jangan lupa nikmat setiap hari juga selalu alhamdulillah. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada Ustadz, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada mau isyrok ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai serga orang kemudian akan kenikmatan yang pertama itu sebelum ini dikatakan berbeda untuk yang orang-orang beriman sama orang kemudian itu besar. Ya. Jadi ada mungkin besar. Baik, kita buka mushafnya aja ya sekalian ya. Sabiquna. Di surat Al-Waqiah ayat 10, was-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Nah, ini pentingnya. Satu, kalau ngaji itu harus di depan ustadz. Emang baca terjemah nggak boleh, cuma buat dibaca-baca aja, buat wawasan. Tapi jangan habis baca terjemah merenung-renung sendiri, terus habis itu buka pengajian, jangan. Karena nanti bisa keliru ya. Karena setiap Al-Quran itu turun ada di ruang antropologis, dia ada lingkungan budaya, cerita-ceritanya itu ada, latar belakangnya ada. Jangan kayak siapa tuh yang di TikTok nge-live mulu, ribuan yang nonton. Saya harus ngomong nih karena ribuan yang nonton. Ya, titik-titik Karim gitu, cari. Yang dulu ngolok-ngolok. Jadi modal merenung-renung aja nggak bisa. Umat Islam ini
nggak tahu Al-Quran. Al-Qari'ah, Qori apa artinya Qori? Pembaca. Lihat sama ulama, sama Kementerian Agama, sama Majelis Ulama. Qari'ah, hari kiamat. Ya Allah, Qari'ah, pakai ain bukan pakai hamzah. Udah nyalain ulama, nggak tahu, ampun, itu namanya jahil murakkab. Dia bodoh, yang dengarkan lebih bodoh. Pastikan belajar Al-Quran, jangan modal merenung. Kita lihat, was-sabiqun as-sabiqun, ya. Orang-orang as-sabiqun yang terdahulu, ulaikal muqarrabun, dia termasuk muqarrabun, yang paling dekat, yang didekatkan, fi jannatin naim, nanti ada di surga naim. Sullatum minal awalin, itu nanti banyak dari generasi awal, wa qalilum minal akhirin, dan banyak sedikit dari generasi akhir. Yang generasi akhir dimaksud di ayat ini siapa? Kita bukan? Bukan. Kita mah akhirnya akhir. Yang dimaksud generasi akhir itu sahabat Nabi. Jadi akhir di sini bukan kita, Pak. Ini sahabat Nabi. Jadi kita mah bukan akhir lagi, udah akhir dari segala akhir. Nanti sedikit dari golongan akhir akan masuk surga. Di situ sahabat Nabi nangis, ya Rasulullah, kalau kita sedikit bagaimana? Yang banyak masuk tuh umatnya Nabi Muhammad ke belakang, umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, banyak tuh. Aduh, itu yang nangis sahabat, bukan kita. Jadi kita sudah akhirnya, Pak. Jadi ini yang dimaksud akhir di sini sahabat, nangis. Ya, wa qalilum minal akhirin. Terus diceritakan surganya kan, setelah itu ya, kita lompat. Sekarang kita lompat di ayat 39-40. Allah tambahkan jumlahnya generasi akhir di ashabul yamin, generasi kedua setelah muqarrabin. Apa? Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Banyak dari generasi awal, banyak juga dari generasi akhir. Jadi ini namanya mansuh, ketetapan Allah yang dihapus, tapi ayatnya tidak dihapus. Ya. Ketetapan Allah yang dihapus. Kalau awalnya Allah ngasih generasi akhir yang masuk surga sedikit. Sahabat beli saya Rasulullah, lalu ditambahkan. Gitu Pak ya. Insya Allah kita semuanya min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah dengar orang mendongeng. Sekarang kan banyak pendongeng nih. Pendongeng agama. Bicara tentang Al-Quran. Terus beliau tanya, ente tahu nasikh mansuh enggak? Mana hukum Al-Quran yang menghapus, mana hukum Al-Quran yang dihapus? Enggak, ahlak tak, ente sudah merusak umat. Dhalla wa adhalla, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Karena kalau nggak tahu nasikh mansuh, berapa ya Pak? Contoh, pernah nggak dengar khutbah Jumat? Sering nih pasti nih, sering nih. Usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kan begitu ya ayat yang lain ya. Lihat hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, perintahnya bukan hanya asal takwa, haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Baru kita bisa masuk surga. Udah jelaskan membabi buta, dia tidak tahu itu sudah dimansuh. Ayat itu sudah dihapus hukumnya, nggak berlaku lagi. Jadi nggak usah perlu dijelaskan panjang lebar. Dihapusnya dengan ayat mana? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Ya, kalau nggak tahu semua hukum dihapus, dia panjang lebar, itu nggak perlu jelasin, itu sudah nggak berlaku hukumnya. Yang berlaku fattaqullaha mastata'tum, baca aja nggak apa-apa gitu. Paham ya? Bertakwalah semampu kalian, ini mampunya aja sekuat-kuatnya, nggak bisa sholat duduk ya rebahan, nggak bisa wudu ya tayammum. Gitu. Kalau aku tuqati nggak bisa begitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi tadi yang merasa sedih sahabat Nabi. Ya,
mengajukan ke Rasulullah. Rasulullah mengadu, akhirnya ditambah kuota, bukan kuota haji nih, kuota surga itu. Kuota surganya ditambah. Banyak juga dari generasi akhir insya Allah masuk surga. Allah alam. Sudah ya, sudah bunyi itu tadi. Oh masih ada pertanyaan lagi. Saya bacakan satu hadis, mau hadis gharib riwayat Sunan Tirmidzi. Artinya aja. Dahulu di zaman kami, seseorang beramal dengan 100% amal itu pun belum tentu diterima. Karena beratnya ujian zaman itu. Tapi nanti di akhir zaman ada orang yang beramal hanya 10% saja dari agama ini, itu bisa masuk dia ke surga. Di akhir zaman kita nih memegang agamanya 10%, 10%-nya saja, insya Allah bisa masuk surga. Itu keringanan buat kita. Tapi kalau orang non muslim ada tuh yang nyerang 10 kan berarti perpuluhan, maksudnya bukan. Jadi di akhir zaman kita ini dapat keringanan. Beragama 10% saja insya Allah masuk surga. Kenapa? Godaan akhir zaman besar Bapak Ibu. Dulu kalau zaman sahabat Nabi, orang lahir kanan kiri lagi murojaah Al-Quran, sini murojaah Al-Quran. Ya, kita lahir tetangga lagi tiktokan, benar nggak? Di Jawa Timur lagi sonhorok, jegur. Fitnahnya besar. Kalau dulu menghindari riba gampang, betul nggak? Kalau akhir zaman kata Rasul, kalau dia nggak makan riba minimal kena debunya. Ya, orang tabungan haji aja taruhnya di mana? Di bank. Iya. Sekarang jadi Allah memberikan keringanan. Syarat masuk surga tuh nggak harus ibarat ujian, ente nggak harus jawab 10, jawab 1 benar ente masuk surga. Keringanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah Bapak Ibu nih udah sholat 5 waktu, istri saya berjilbab, anak-anak disuruh ya rada kadang di jalan lirik-lirik dikit ya, mudah-mudahan maafun, mudah-mudahan dimaafkan gitu ya. Mudah-mudahan dia maafkan. Kalau dulu nggak ada godaan begitu, ya. Kalau sekarang saya ingat cerita kawan saya dulu Metro Mini, kalau sekarang kan busway. Gua pendek gimana gua nggak maksiat mata. Gua gini dada orang, gini muka orang, masa begini kaki orang. Zaman dulu kan roknya pendek-pendek gitu kan. Ya. Jadi karena fitnahnya besar, godaannya banyak, Allah kasih keringanan. Ini hadis Sunan Tirmidzi, ya. Riwayatnya Sunan Tirmidzi. Hadis karib. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dimasukkan surga Allah. Amin ya Rabbal. Ada lagi? Cukup? Masih ada? Ya silakan. Tapi benar waktunya ada. Belum waktunya sarapan. Ya. Adakah fadilah bagi orang yang mampu menghafal Quran Al-Fatihah? Fadilah bagi orang yang menghafal. Banyak Pak, banyak. Ya. Jangankan menghafal, membacanya saja ada fadilah. Apalagi menghafal. Sebagian dari Al-Quran, ihfadillah yahfadka, jagalah agama Allah, Allah akan jaga kalian. Termasuk menjaga agama Allah adalah menghafalkan, menjaga Al-Quran. Termasuk surat Al-Waqiah adalah Al-Quran. Orang kalau menghafal surat Waqiah, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus ada lagi riwayat nanti surat Al-Waqiah itu akan menjadi pembela di alam kubur kita. Dan dia ada riwayat lagi, walaupun ini didhaifkan, riwayat dialog antara Sayyidina Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud ketika mau meninggal. Mau nggak ente saya kasih uang? Kalau bahasa kita, kata Abdullah bin Mas'ud, waktu hidup aja aneh nggak minta duit, mau mati ngapain minta duit katanya. Terus kan, ya buat anak-anak lah. Aku sudah tinggalkan kepada mereka suratul ghina, surat kekayaan, surat kecukupan, suratul Waqiah. Karena itu sejak zaman dahulu para ulama mengamalkan itu suratul Waqiah. Ya. Ada yang membacanya setelah asar, ada yang membacanya setelah
maghrib. Insya Allah orang yang mendawamkan itu akan dijaga dari faqah. Faqah itu apa? Hidupnya tidak akan pernah sampai kepepet. Faqah. Faqah itu apa? Faqah itu sudah waktunya bayar kontrakan tapi belum punya duit, itu faqah. Kepepet, faqah. Ya. Udah waktunya bayar cicilan mobil gitu kan, tidak punya uang, itu namanya faqah. Insya Allah orang yang mendawamkan itu tidak akan sampai hidupnya faqah, sampai kesulitan. Bukan fakir, lebih dari fakir, faqah itu. Fakir, bukan, faqah. Faqah itu sulit, sangat sulit. Lalu ini bagi kawan-kawan yang ngaji di pengajian salafi, oh hadisnya dhaif. Syekh Utsaimin mengatakan walaupun hadisnya sebagian orang mengatakan dhaif, tapi itu diamalkan dari dahulu, dari zaman salaf maupun khalaf. Diamalkan oleh para ulama. Ya. Jadi diamalkan para ulama, orang yang mendawamkan suratul Waqiah baik dibaca setelah asar maupun dibaca setelah maghrib, didawamkan, istiqomahkan, apalagi sampai hafal, dijaga dari faqah, hidupnya tidak akan sampai kepepet. Waktu bayar SPP belum ada duit tuh kepepet. Ya insya Allah. Beberapa tidak membatasi berapa terserah. Tapi ada yang pengalaman saya, gitu kan para ulama. Pengalaman saya diantaranya yang baru wafat Kiai Thoifur 14 kali sore. 14 kali sore. Itu pengalaman, namanya tajribatus sholihin, pengalaman orang-orang soleh. Mau ikut boleh, nggak ikut juga nggak apa-apa ya. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak, ya. Nah, silakan didawamkan, itu bisa menjadi itqun minan nar, pembebasan dari neraka, menjaga kita dari pertanyaan munkar nakir, dan menghindari kita dari faqah, hidup kepepet. Bagi bapak ibu yang kurang yakin nanti masuk surga atau tidak, gitu kan, tidak bisa bayar lawyer sekelas Hotman Paris Hutapea, gitu kan, lawyernya Al-Waqiah, baca aja, ya, kalau lawyernya Al-Waqiah, nanti itu jadi lawyer ya, jadi advokat yang akan membela kita. Allah a'lam bishawab. Gitu Ustaz. Ada lagi? Cukup. Izin saya minum dulu ya. Waalaikumsalam. Silakan. Mohon penjelasannya mengenai surah Al-Baqarah ayat 25. Boleh, silakan dibuka sama-sama. Suratul Baqarah ayat 25. Wabasyir ya. Wabasyiril ladzina amanu apa? Ya. Dan beritakanlah, basyir itu bisa berita gembira, kalau berita buruk nadzir. Dan peringatkanlah, wabasyiril ladzina amanu. Dan beritakanlah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, as-salihat ya, jamak. Amal saleh apa saja selain yang fardu, boleh punya amalan saleh apa saja, ahli sedekah boleh, ahli baca Quran boleh, ahli puasa juga boleh. Pilih yang kira-kira kita mudah dawamkan. Kalau saya puasa nggak begitu kuat, saya jujur. Sejak dulu sakit lambung, walaupun sudah sembuh, kalau puasa nggak kuat. Paling enak sedekah menurut saya. Kenapa? Enak Pak sedekah tuh Pak. Jadi ahli sedekah paling enak. Kenapa? Sedekah boleh nggak 1.000 rupiah? Bapak buka BSI atau kita bisa ada kan infak 5.000 ya tiap hari, mudah, gampang ya. Coba ahli qiyamul lail, ngantuk gak? Ahli puasa sahur ya kan, berarti ahli sedekah udah paling enak. Ahli wirid, capek gak? Capek. Saya punya kawan orang Padang, teman-temannya jago wirid, dia gak wirid Pak. Pulang-pulang Tanah Abang dikasih tasbih satu-satu, tasbih digital itu. Lah, dia pada tasbih dia dapat pahalanya. Ahli sedekah, ya. Paling enak Pak, ahli sedekah. Pinter saya bilang. Yang dia kebagian aja, dia mah tidur. Temannya,
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia mah tidur ke bagian pahalanya, pinter. Orang Padang. Orang Padang, Pak. Ya. Bapak sholat sini, ini kebagian yang wakaf-wakaf karpet ini. Nah, AC. Kebagian, enak kali sudah mah. Udah paling enak dah. Paling enak sudah kok. Dan beramal bahwasanya bagi mereka jannat. Saya ingin kasih surga. Surga kan bahasa Sanskerta ya. Ya kan swarga, dari swarga. Jannat itu artinya taman, kebun. Tapi surga itu hanya tamsil, permisalan. Misal, dulu orang Arab itu kan gurun. Apa yang diangankan mereka? Oase kan? Kanan kirinya di sini kebun kurma, tengahnya pohon anggur, begitu kan yang digambarkan surga kan? Terus air ngalir kan di bawahnya, kayak di Cipanas gitu. Oh, itu mimpi orang Arab. Lah kalau orang puncak, lah biasa air mengalir misal gitu. Jadi intinya surga adalah kullu ma tashtahihil anfus. Apapun yang diinginkan oleh jiwa. Jadi kalau Bapak surganya, Ustaz, kalau di surga ada lumpia basah enggak? Insya Allah ada. Apa di surga kita makan korma? Ada. Umar bin Khattab tuh enggak suka prototipe bidadari yang ada di Al-Quran. Putih, bersih, ya kan? Dia sukanya yang hitam. Dia request bidadari kulit hitam. Dia sukanya hitam manis. Dalam satu dikasih bidadarinya Umar itu kulitnya hitam. Ustaz, kita kan hidup di generasi sekarang. Kita nggak suka bidadari model vintage yang pakai nganggun. Kita sukanya apa? Model SPG di PRJ, Ustaz. Ya, request aja. Yang belang-belang baju gitu. Request aja. Ya, jadi semua yang diangankan oleh jiwa. Karena ini yang diajak bicara orang Arab dulu, ya surganya begini. Gitu ya. Surganya. Jadi ini permisalan. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa, setiap kali mereka diberi rezeki dari surga itu, dari buah-buahan rizqa, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka berkata, ini seperti yang telah diberikan kita dahulu di dunia. Cuman Imam Malik berkata, walaupun sama-sama pisang, tapi rasanya tidak sama. Bahkan satu pisang bisa memiliki beberapa rasa. Dulu saya nggak kebayang, Pak. Tapi sekarang setelah dewasa baru ngerti. Walaupun sama-sama mangga, rasanya sama nggak? Beda. Berkelas-kelas kan? Paling enak harum manis ya. Harum manis mentahnya aja manis gitu. Sama-sama durian rasanya beda. Rasanya beda-beda. Ya. Jadi walaupun sama-sama pisang rasanya beda. Kualitasnya premium lah. Sama-sama semangka, kan di Jepang ada yang mahal banget ya. Rasanya sama-sama daging beda. Ada wagyu ya, yang lumer wagyu yang lumer beda. Jadi daging dulu kebayangnya rendang ketar gitu. Ada daging lumer bisa juga. Ya. Qalu hadzal ladzi ruziqna wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan yang serupa tapi rasanya tidak sama. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan di dalamnya ada pasangan-pasangan yang suci. Maksudnya di sini adalah bidadari ya. Ini impian bapak-bapak ini. Di taman, di kebun disuapin bidadari itu coba ya. Ya, sambil leyeh-leyeh gitu kan, ngeliatin oase bidadari. Tapi secantik-cantiknya bidadari surga lebih cantik istri. Ya. Tapi enggak kayak yang disampaikan Ustadz Somad, enggak. Tahu kan yang disampaikan Ustadz Somad? Ustadz, kalau masuk surga, istri kita ngikut ke surga. Iya, lah kita masuk surga mau ngindarin masalah, malah masalahnya ngikut kan. Surga bukan tempat mancing, Pak. Ya, istri ngikut tapi enggak bikin masalah, insyaallah.
Jadi bidadari juga di sana. Dan waktu tanya, ibu-ibu mau masuk surga? Mau. Bapak-bapak, bapak-bapak diam aja. Masuk surga sekeluarga, nggak mau Pak masuk surga sekeluarga. Ya, pengen dapat yang baru Pak ya? Wahum fiha khalidan, mereka di dalamnya, coba lihat perhatikan, khalidun, kekal abadi. Pertanyaan saya, siapa yang kekal? Surganya apa manusianya? Ini lihat bahasa Al-Quran kalau ngomong tuh, wah detail. Surganya apa manusianya? Khalidun. Ini untuk manusia apa untuk surga? Manusia. Jadi kita kekal Pak di dalam surga. Jadi sebelum ada orang ngomong, masa pernah dengar gak? Kita beramal sedikit kekal di sana, masa kita berdosa sedikit kekal di neraka? Ada pernah ngomong gitu kan? Jadi sebelum ada yang ngomong ini, Al-Quran udah jawab, manusianya kekal di surga. Khalidun, manusianya kekal. Ya surganya juga kekal. Kalau yang tinggalnya kekal, maka tempatnya juga. Coba kalau sebenarnya khalidah, surganya kekal, orang kan bisa surganya kekal, tapi kan kitanya nggak kekal, gitu kan? Ada nggak orang bilang gitu? Ada. Jadi sebelum orang yang ngomong, Al-Quran udah bilang khalidun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak mau surga tertinggi apa surga terendah? Tertinggi Jannatul Firdaus. Tapi Jannatul Firdaus ada tingkatannya lagi. Kalau apartemen itu kan yang view-nya paling bagus kan? Yang paling tinggi namanya Jannatul Qurbah. Ini masih di Firdaus juga. Jannatul Qurbah itu tapi kosong Pak. Nggak ada isinya. Mau yang tertinggi? Bidadari nggak ada. Makanan enak nggak ada. Kosong. Bapak doang sendirian. Mau? Kok jadi mikir gini? Katanya tertinggi, wow. Kalau bidadari Naim tuh, di Jannatul Naim. Kata Syekh Abdul Qadir, tempat yang mirip dunia, di Jannatul Naim. Mau Pak, kalau saya. Kenapa? Jannatul Qurbah itu kita hanya berdoa-doa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pengantin. Perlu nggak anggur pengantin? Pengantin baru? Perlu TV nggak? Perlu handphone nggak? Cuma pengen dengan pasang. Jannatul Firdaus sepi, tapi itu paling dekat dengan Allah Subhanahu. Dan keuntungannya kalau yang di atas boleh turun Pak. Nah, kalau di atas boleh tuh, kalau yang di bawah tidak boleh naik. Sekarang mau Jannatul Qurbah? Mau. Tadi nggak mau. Allah alam. Ustaz, silakan sudah siang nih. Mungkin tutup langsung. Doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Kalau saya hajatina silakan sebut hajat masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-wahid al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yakun an taqdi hajati jamaah masjid baitus bihaulika wa quwwatika ya qawiyyu ya matin. Allahumma inna tabarakna min hawlina wa quwwatina wasta'anna bihaulika wa quwwatika ya qawiyyu ya aziz ya matin. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tuh membaca kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.